Al-Quran bagi saya seperti pecahan mutiara, Pak. Pecahan mutiara yang kemudian ketika kita melihat dari berbagai sudut, dia selalu menimbulkan kilauan yang berbeda. Di dalam tubuh manusia itu kan terbagi menjadi 3. Ya. Satu ada istilahnya jasad atau body atau badan. Ya. Yang kedua ruh. Yang ketiga jiwa. Nah, jiwa ini terletak antara badan dan ruh. Ketika sedih, berlarut-larut dengan kesedihan yang begitu panjang, jiwa yang begitu panjang kesedihannya, maka yang terjadi apa? Keputusasaan. Maka tugas dari kita, kalau menurut Al-Quran adalah bagaimana kita kemudian berusaha bukan melawan takut. Takut itu setiap orang ada. Ya. Bagaimana mengendalikan takut, merubah menjadi keberanian, bagaimana merubah kesedihan menjadi kegembiraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di acara ngomongin integrasi keilmuan bersama saya Ilham Ibrahim. Hari ini kita akan membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan jiwa, yang kemudian nanti kita akan hubungkan dengan bagaimana Islam memandang tentang kesehatan mental. Tentu saja obrolan kita hari ini bersama dengan seorang pemerhati tasawuf yang juga memperhatikan tentang mental, ya Ustadz. Ya. Dengan Ustadz Aris Fauzan. Oke. Bagaimana kabar Ustadz Aris Fauzan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik sekali ya. Ya, alhamdulillah. Kira-kira mental apa yang sekarang dihadapi? Untuk diri saya, Iya. alhamdulillah sehat walafiat, kemudian bahagia ya. Satu, saya tidak punya rasa takut, dan saya juga tidak punya rasa sedih. Wah. Itu bagian dari mental. Seperti dalam Al-Quran, Inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Bagaimana cara punya mental sekuat Pak Aris Fauzan? Gini, hidup saya itu kan terinspirasi banyak dalam beberapa Al-Quran, karena saya hampir tiap hari baca Quran. Wah, Hampir tiap hari. ini muslim ideal sekali lah. Terutama karena itu qiraatul wajibah. Wow. Qiraatul wajibah. Kecuali kalau saya bepergian, itu mungkin saya tidak membaca Quran karena mungkin bepergian. Tetapi saya berusaha paling tidak habis sholat maghrib dan habis sholat subuh, saya berusaha untuk baca Quran. Sesibuk apapun tuh berusaha baca Quran. Saya begitu. Dulu bahkan saya tergabung dalam One Day One Juice. Dulu. Ini sangat religius sekali ya Dr. Fauzan ini. Karena saya seringkali menginspirasi kepada teman-teman di hadapan mahasiswa. Ini buku kitab suci Al-Quran, siapa lagi kalau bukan kita yang membaca? Ya. Siapa lagi yang bukan kita yang membanggakan? Gitu. Jadi kadang-kadang di dalam keluarga saya pun, dan ketika anak saya yang kuliah di perguruan tinggi negeri di jurusan geofisika, tidak saya sebutkan namanya, itu seringkali saya tanya, Mas, kok saya jarang mendengar suara kamu baca Al-Quran? Oh, langsung ditembak itu ke putra sendiri? Iya, karena memang saya baca Quran. Saya baca Quran. Dan istri saya alhamdulillah pernah menghafal Quran. Masya Allah, hafidhoh. Ya dulu pernah, tapi mungkin setelah bersama saya mungkin gogrok itu. Nah, begini, jadi kenapa saya kemudian berusaha untuk bahagia? Jadi ada ungkapan yang juga menjadi bagian dari perhatian saya, yang itu saya tulis dalam sebuah artikel di dalam surat An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izil hasanah wajadilhum billati hi ahsan. Jadi kita semuanya kan sebenarnya berjalan pada jalan Tuhan. Sabili rabbik. Nah, untuk membangun menuju jalan Tuhan, saya seringkali memaknai bil hikmah itu bukan dengan kemudian kearifan, tetapi bagaimana kemudian kita menggunakan filsafat. Yang di dalamnya ada epistemologi, yang di dalamnya ada ontologi, yang di dalamnya ada aksiologi. Betul. Yang itu bagi saya membangun konstruksi berpikir yang utuh. Jadi itu yang kemudian ketika keapaan itu terjawab, bagaimana terjawab, kemudian aksiologi tentang manfaat dan etisnya terjawab, sudah hidup ini menjadi lebih aman. Satu. Yang kedua, di dalam surat itu juga disebutkan tentang wal mau'izatil hasanah. Itu seringkali kan orang memahami nasihat-nasihat ya. Saya seringkali bercerita ke hadapan teman-teman mahasiswa. Kita bisa memberikan nasihat apapun kepada orang lain kalau kita bisa memahami tentang peristiwa masa lalu. Gimana tuh maksudnya? Poinnya adalah kita harus menguasai, atau paling setidaknya membaca sejarah. Oh, manfaatnya apa?
ya kita bisa merefleksikan apa yang Anda lakukan pernah dilakukan pada zaman dulu, Ya. apa yang Anda rugi hari ini pernah dilakukan masa lalu. And then dalam bahasa yang seringkali digunakan oleh beberapa tokoh itu ya experience is the best teacher. Weh, Karena sejarah itu adalah guru guru terbaik. terbaik. Nah, kemudian wajadilhum bilati ya'san itu adalah bagaimana kemudian kita mengikuti proses dialektika. Hidup itu adalah dialektis. Mm-mm. Jadi kalau istilah Hegel ya. Hegel itu ada namanya tesis, Antitesis. antitesis dan sintesis. Hidup itu hanya seperti itu. Jadi ada dinamika yang memang terus begitu. Maka 3 poin ini, sejarah, filsafat, sejarah, dan dialektika, kalau itu kemudian dipahami oleh setiap orang, whatever they believe, itu insya Allah hidupnya akan menjadi. Nah, ini penafsiran yang sangat-sangat. Ini baru mulai loh Pak. Tapi udah konstruksinya udah sangat-sangat Enggak, tapi memang tajam ya. itu sifatnya subjektif ya. Saya belum. Tetapi memang yang tadi surat An-Nahl 125 itu pernah saya tulis, tapi dalam konteks yang berbeda dalam satu artikel di sebuah jurnal diterbitkan di Kalimantan, namanya jurnal Hasan. Nanti bisa dibuka, tapi dalam perspektif yang berbeda. Tadi menarik ya, jadwal baca Qur'annya Pak Aris Fauzan itu setiap setelah maghrib dan setelah subuh. Iya. Yang dia rasakan oleh Ustadz Aris itu ada kaitannya dengan kondisi mental pribadi nggak? Oh, sangat. Jadi membaca Quran itu satu, kalau dalam istilah yang sering kita dengar dari orang-orang tua dulu itu, maca Quran angan. Artinya itu sebenarnya kita diminta untuk membaca Quran, diharapkan sambil kemudian mendialektikakan makna yang terkandung dalam Al-Quran. Berarti cara bacanya Ustadz Fauzan itu bukan hanya membaca, tetapi juga sambil. Makanya Quran di tempat saya, yang saya baca itu penuh dengan coretan-coretan. Kalau diliatin ke orang awam, mungkin, wah ini pelecehan terhadap Al-Quran ini. Tapi saya tidak. Bahkan saya menemukan murotif, ada mustarok, ada macam-macam di dalam Al-Quran, yang itu kemudian saya gunakan. Kebetulan istri saya pernah menghafal Al-Quran, kadang-kadang saya sering konfirmasi ke istri saya, ini bagaimana? Bahkan sampai mencari murodifnya. Iya. Coba, ya tapi kadang-kadang di luar kesengajaan ya. Karena Al-Quran itu ada beberapa titik yang diulang-ulang. Ya. Pengulangan yang paling besar terutama pada Quran di surat Al-Imran dengan surat Maryam misalnya. Ya. Itu kan pada 2 peristiwa. Kemudian beberapa, apalagi di dalam surat Rahman, Fabi ayyi ala'i rabbika tukadziban, itu kan diulang-ulang. Dan lain sebagainya. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, Al-Quran itu mengajarkan tentang tajwid. Tajwid itu kan ada namanya wajib dan ada namanya jaiz. Ya, wajib, nah, ketika kita memang membaca wajib itu kan ada mat. Ya. Dan ketika kita ada isqom, ada ikfa, ada macam-macam. Betul. Begitu kita alur di dalam tajwid yang terjadi, napas kita menjadi tertata. Ketika tiap hari napas tertata, yang terjadi apa? Insya Allah kejiwaan kita, mental kita juga ikut alur tertata sebagaimana Al-Quran, bunyi Al-Quran. Itu baru bunyinya loh ya. Bunyinya. Ini sih itulah sangat-sangat mind blowing sekali. Itulah kenapa wajah saya ceria, karena memang saya yakin bahwa napas saya terbantu karena saya membaca Quran. Kira-kira wajah saya ceria nggak? Ya, agak. Itu karena cara baca Quran saya berbeda. Kalau saya baca ya baca aja. Kalau saya berasa memberikan suara keras. Saya suara agak keras. Kemudian nanti istri saya itu sambil mengerjakan apa tapi sambil menyimak, Mas itu ada yang saya tahu. Begini, pelajaran membaca Quran atau metode seperti itu datang dari sendiri atau dari perjalanan intelektual setelah meneliti apa gitu? Awalnya keterpaksaan. Saya seringkali di WA oleh kawan saya, ayo kita tergabung dalam One Day One. Keterpaksaan, tetapi karena memang ini kan memang, akhirnya saya kemudian hampir tiap hari kadang-kadang agak terpaksa ya. Terpaksa karena terpaksa. Tapi sekarang saya sudah mulai jarang lagi karena bacaan saya sudah masuk bacaan WA ya. Bukan wawasan Al-Quran, tapi memang WhatsApp itu yang kadang-kadang mengganggu. Tetapi saya berusaha untuk istiqomah tetap. Paling tidak dalam 1 kali paling tidak 3 bolak-balik halaman. Ya, jadi nanti tambah lagi. Tapi kalau malas betul yang paling tidak saya 2 halaman. Jadi halaman 1 bolak-balik. Kita kan kalau baca buku, kalau menemukan sesuatu yang janggal atau sesuatu yang baru,
justru mendatangkan keresahan kayak. Tapi kalau baca Quran mendatang keresahan atau tidak? Saya semakin terpesona. Masya Allah. Nah, itulah Luar bedanya biasa sekali. apa ya? Membaca Al-Qur'an dengan baca yang lain. Saya semakin terpesona. Jadi Al-Qur'an itu ibarat ini, Mas. Meskipun saya bukan sebagai ahli Al-Qur'an, tapi sebagai pengagum saja ya. Jadi kalau saya ditanya tafsir satu saya nggak begitu paham. Al-Qur'an ini bagi saya seperti pecahan mutiara, Mas. Pecahan mutiara yang kemudian ketika kita melihat dari berbagai sudut dia selalu menimbulkan kilauan yang berbeda. Wah, Gitu. indah sekali kata-katanya. Terus gimana, Pak? Jadi setiap saya membaca itu saya kadang-kadang saya ada beberapa yang memang tidak paham artinya, saya baca lagi terjemahannya, saya renungkan lagi, terus begitu. Termasuk apa ya? Saya selalu mengulang-ulang ada pernyataan-pernyataan yang sama dan saya punya punya pemahaman bahwa diulangnya statement-statement yang sama pada kasus-kasus yang mungkin tidak berbeda. Allah punya maksud. Apa tuh maksudnya? Misalnya begini, innahu wa yubdi'u wa atau kemudian ada ungkapan lain, innahu wa yubdi'u wa yu'id. Kalau kemudian yang itu kemudian membawa pemahaman saya. Dulu saya punya buku namanya judulnya itu Al-Mabda' wal Ma'ad. Buku itu ditulis oleh Ibnu Sina. Ya, Ibnu Sina yang kemudian kalau dalam terjemahannya dalam bahasa Inggris itu The Beginning and the End. Wah. Aneh juga ya. Makanya yang kemudian kalau dalam bahasa Jawa itu ada namanya sangkan paraning dumadi. Apa itu? Jadi sangkan paraning dumadi itu dari mana dan mau kemana. Al-Quran juga mendiskusikan itu. Ketika saya membaca itu terus berulang-ulang, ya hidup ini sebenarnya Tuhan memulai dan Tuhan juga melakukan. Jadi kepasrahan dalam posisi ini itu buat kita jadi lebih itu Al-Quran dan lain sebagainya. Pak, itu Quran. Kalau harus menyebut tokoh, siapa tokoh yang menginspirasi? Akhirnya Pak Aris itu punya pandangan yang tadi sebutkan. Oh, yang terkait dengan masalah Al-Quran. Iya, atau masalah ya kehidupan secara umum lah. Tokoh-tokoh yang ini pasti terlalu banyak ya, jadi kayak harus milih-milih. Ketika seseorang itu menjadikan Al-Quran, maka kadang-kadang tokoh itu menjadi dan menjadi hilang sama sekali. Tapi memang Al-Quran itu menjadi hudal linnas, tidak pandang bulu baik secara personal maupun kolektif. Baik personal maupun kolektif. Jadi, tapi bukan berarti kemudian saya harus memahami sesuai dengan kehendak saya, enggak. Saya selalu berusaha menggunakan rujukan-rujukan. Nah, beberapa tokoh yang mungkin menginspirasi saya untuk istiqomah di dalam membaca mungkin ibu saya almarhum sampai detik terakhir itu masih mengajarkan Al-Quran terjemah bahasa Jawa kepada salah satu jamaahnya. Berarti kebiasaan baca Quran maghrib dan subuh itu dari orang tua. Sampai sekarang ditularkan ke anak saya. Dan anak saya kemudian yang nomor 2 itu juga sekarang hafidhah, tapi belum sempurna. Memang ini keluarga Qurani memang luar biasa sekali. Pantesan suasananya bahagia, auranya positif. Harus happy, Mas, karena itu bacaannya menurut saya bacaan mulia ya. Iya, betul. Dia bukan hanya sekedar memberikan keindahan kata-kata, tapi juga memberikan keindahan makna. Itu yang kemudian membuat saya jatuh cinta dengan Al-Quran. Inilah untuk Gen Z, untuk milenial dan lain sebagainya. Kalau ingin terbebas dari gangguan mental, maka harus lebih rajin membaca Al-Quran. Bukan hanya membaca, tetapi juga tepat secara tajwid, biar proses pernafasan juga lebih teratur. Dan itu secara tidak langsung. Ini beberapa tradisi misalnya yoga, misalnya senam itu diatur. Iya, betul. Dan Al-Quran itu sebenarnya tanpa sadar kita mau membaca ayat-ayat panjang, ini mau dibaca panjang, dibaca pendek, atau dibaca izhar, ikhfa, izgham dan lain sebagainya, sudah ada ketentuan. Suara sejelek apapun seseorang itu baca Quran, ketika dia mengikuti tajwid, itu secara tidak langsung akan terarah pada keindahan. Juga sih, Pak, bener, Pak. Tidak perlu harus kemudian saya nanti bayati atau apa, nggak perlu, Mas. Betul. Yang penting ini aja, lama-lama nanti ini. Mungkin suatu saat perlu mendengarkan suara saya kita baca Quran.
Boleh deh satu ayat, Pak. Boleh Apa satu ya? ayat. Mungkin perlu diambilkan Quran dulu supaya saya. Ya Al-Baqarah aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Adem hati saya. Tapi yang itu kayaknya udah kesurupan. Begitu ya cara baca Quran yang... Ya, saya berusaha untuk suara keras. Dan saya berharap, misalnya saya pas lagi bepergian kemana, Iya. kebetulan rumah saya di bagian depan itu mepet jalan, Mas. Ya. Mepet jalan gitu. Saya berharap nanti tetangga-tetangga saya ketika saya misalnya lagi bepergian kemana, mereka rindu, oh Pak Aris kok hari ini nggak baca Quran kemana? Gitu. Malah dicari ya nanti ya. Dicari. Jadi bukan mereka untuk bangun tidur, tidak, tapi bagaimana itu. Dan ini sekaligus ini ya, memaksa supaya anak-anak muda, siapa yang nanti akan membaca Quran kalau bukan kita? Siapa? Setidaknya setiap maghrib dan subuh baca Quran. Iya. Jadi untuk teman-teman, setiap subuh itu jangan tidur. Iya. Tapi harus baca Quran. Setelah itu olahraga, setelah itu sarapan dan beraktivitas. Itu yang dilakukan oleh Pak Aris ya. Betul. Nah, kalau mau sebahagia Pak Aris, lakukanlah baca Quran, olahraga, kemudian sarapan dan bekerja. Allah. Pak Aris, saya ingin tanya, ini kan sudah pembahasan kita sudah sangat tepat sekali, yaitu tentang kesehatan mental yang tadi sudah dibuka dengan kebiasaan membaca Al-Quran. Sebenarnya itu kan mental itu terkait dengan jiwa. Bagaimana penjelasan Islam tentang jiwa ini? Jadi memang jiwa itu merupakan satu, dalam bahasa Al-Quran itu seringkali disebut dengan an-nafs ya. An-nafs, nufus atau apalah gitu. Ya memang kemudian berkaitan dengan nafas dan lain sebagainya. Nah, cuman memang jiwa manusia itu kan, kalau dalam istilah dunia sufi, dalam beberapa penjelasan yang sempat saya terima dari dosen-dosen saya, itu dia di dalam tubuh manusia itu kan terbagi menjadi 3. Satu ada istilahnya jasad atau body atau badan. Yang kedua ruh, yang ketiga jiwa. Nah, jiwa ini terletak antara badan dan ruh. Nah, kemudian jiwa ini kemudian mengalami naik turun sebagaimana gelombang-gelombang ombak di tepi di lautan. Dia kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Nah, itu yang kemudian oleh dalam dunia sufi kadang-kadang ya, supaya jiwa itu menjadi tenang maka harus mengingat Allah misalnya. Dan membaca Quran bagian dari mengingat Allah. Zikrullah. Zikrullah gitu. Karena ala bizikrillahi tatmainul qulub, menenangkan hati sekaligus menenangkan jiwa. Nah, itu jiwa. Kemudian dalam perkembangannya memang para filosof muslim juga kemudian mengidentifikasi, bahkan membuat semacam anatomi jiwa ya. Jiwa itu kemudian di dalam tubuh manusia itu kan ada namanya jiwa tumbuh-tumbuhan, ada jiwa binatang, ada jiwa manusia itu sendiri. Yang manusia memang memiliki jiwa ketika dia lahir. Kalau dalam bahasa hadisnya itu ya dia dalam kondisi yang memang fitrah, suci. Nah, jiwa itu yang kemudian kalau dalam bahasa surat As-Samm fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Mengapa kemudian ujur dulu baru takwa? Karena memang asal jiwa itu adalah suci. Dia menjadi buruk atau kembali suci lagi. Atau fa'alhamah fujur atau takwa. Karena memang asal dari jiwa adalah suci. Maka menjadi fujur itu karena setelah melintasi pengalaman gitu ya. Yang dimaksud dengan suci itu tabula rasa. Keburukan. Ya mirip-mirip tabula rasa. Dan itu sejurus dengan hadis Nabi yang mengatakan kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Abawa hu yuhawwidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Penggunaan
istilah di dalam hadis kan menggunakan kata kerja fi'lun mudhari'un yang biasanya menjelaskan tentang proses. Iya. Maka Hal jiwa wal ini, mustaqbal, ya. ya, jiwa ini akan menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi tergantung Ya, dari proses awal ketika dia bersentuhan dan kedua lingkungan terdekatnya. Iya, iya. Karena pakai fi'il mudhari, Ya, itu tuh sesuatu yang akan ya, datang. akan datang. Iya, iya, Maka iya. dalam bahasa Al-Qur'an fa'alhama fujur atau taqwa menjadi jelek atau menjadi baik tergantung dari proses tadi. Oke. Berarti itu kualitas fitrah. Iya, fitrah manusia yang memang dimiliki oleh setiap manusia. Betul. Kemudian, bagaimana para ulama mensifati tentang jiwa ini? Jiwa ini kan tadi disebutkan berada di tengah-tengah antara ruh dan jasad. Iya. Apa pentingnya jiwa bagi kita semua menurut para ulama? Ya, memang jiwa itu kan sesuatu yang sifatnya fitrah. Kalau dibiarkan, dia akan bisa merusak. Tapi kalau dikelola, dia akan menjadi sesuatu yang memang positif. Jadi memang potensi yang dimiliki oleh setiap orang, ya. Potensi yang dimiliki orang tergantung dari kondisi. Tetapi memang begini, Mas. Saya tadi ketika kita di luar sempat berdiskusi bahwa manusia dalam Islam itu jiwa itu berada pada ujung. Satu, dia menjadi sangat takut atau khauf. Oke. Kemudian pada satu sisi dia menjadi sangat sedih. Nah, ini jiwa. Ini hanya bisa dilakukan oleh jiwa. Iya, hanya dilakukan oleh jiwa. ChatGPT nggak punya ini ya, ChatGPT. Ya, mungkin perlu ditanya lagi dulu. Nah, kenapa? Nah, ketika orang itu berada dalam kesedihan yang sangat akut, dia akan menjadi orang yang mungkin putus asa semacam. Ya. Tetapi orang yang ketakutan yang sangat akut, dia akan menjadi brutal. Loh, jenengan pernah kan misalnya saya dulu termasuk kecilnya itu sering membuli binatang atau membuli orang gitu. Makhluk apapun yang dia dalam kondisi terjepit, terpojok, dia menjadi berat. Misalnya jenengan masuk dalam satu ruangan itu ada kucing, yang kemudian Anda tutup, kucing itu Anda kejar-kejar. Pada mulanya mungkin kucing itu diam-diam saja, tapi begitu dia ketakutan, yang muncul apa? Melawan. Brutalitas. Dan kemudian ketika sedih, berlarut-larut dengan kesedihan yang begitu panjang, jiwa yang begitu panjang kesedihannya, maka yang terjadi apa? Keputusasaan. Maka tugas dari kita, kalau menurut Al-Quran adalah bagaimana kita kemudian berusaha bukan melawan takut itu setiap orang ada. Ya. Bagaimana mengendalikan takut, merubah menjadi keberanian, bagaimana merubah kesedihan menjadi kegembiraan. Nah kemudian tugas dari kita sebenarnya jalan Islam itu sudah menawarkan semuanya. Oke. Contohnya misalnya begini. Mengapa kita mesti harus sholat berjamaah? Kenapa saja ya? Dalam beberapa hal yang saya berusaha untuk sholat jamaah. Ketika kita sholat berjamaah itu paling tidak satu ada keyakinan kita bahwa kita dapat pahala lebih banyak daripada sholat sendiri. Yang kedua, saya termasuk orang yang tidak mudah untuk membangun sholat khusyuk. Oke. Jadi saya selalu punya pikiran seandainya saya tidak bisa sholat khusyuk, paling tidak pahala saya tertutupi oleh mereka yang sholat khusyuk. Oh, iya. Itu. Nah, ketika kita membangun kegembiraan seperti itu menjadi hidup menjadi lebih rileks. Satu. Kemudian yang kedua, ketika kita sholat berjamaah, memungkinkan kita itu juga kita ada namanya sharing solidarity atau sharing spirituality. Kalau tadi kan sharing spirituality ya, ada nama sharing solidarity. Kita seringkali diajak untuk bertemu dengan orang-orang yang mungkin selama ini kita pikirkan dia lebih menderita dari kita. Ya. Atau bahkan kita kadang-kadang ternyata dia bahagia. Atau kita bertemu dengan orang yang selama ini kita anggap bahwa dia paling bahagia, ternyata dia menderita. Jadi musola, ketika kita sholat bersama-sama, itu memungkinkan kita menjadi lebih tahu tentang bagaimana perasaan orang dan bagaimana membangun kebahagiaan. Itu kalau di dalam sholat. Bahkan kalau kita mau lebih jauh, Mas, saya seringkali juga bercerita kepada mahasiswa bahwa Muslim itu sudah diajarkan menjadi orang yang siap mental itu sejak dini. Pertama, ketika kita mau sholat, apa yang mesti kita lakukan? Wudu. Pastikan kita terbebas dari najis dan hadas. Iya nggak? Betul.
Najis itu bisa dihilang karena diantaranya wudhu, itu najis kecil. Hadas itu bisa juga karena mandi atau wudhu juga. Nah, pertanyaan saya pernah juga bercerita, Islam itu mengajarkan kita memiliki mental yang genuine bermula dari najis. Misalnya begini, Mas Ilham, misalnya jarak dari rumah Mas Ilham ke masjid itu kira-kira 50 meter. Ketika berjalan menuju masjid, kemudian di tengah-tengah jalan 25 meter pertama, jenengan kentut nggak ada orang. Itu begitu jenengan masuk nggak ada yang tahu, Mas. Betul. Tetapi Islam mendidik kita untuk jujur bahwa we have to mengembali lagi untuk wudhu, dan itu pendidikan mental genuine Islam. Tidak saya temukan di dalam agama manapun. Iya nggak? Coba kalau kita kemudian enggak, kenapa kentut ada sedikit, nggak peduli sedikit atau banyak, qalilun wa kasiru, keluar kentut ya tetap harus balik wudhu. Itu pendidikan mental genuine di dalam Islam. Bagaimana menjadi kita clean secara spiritual, Pak. Oh, saya nggak terpikirkan ke sana ya. Bener juga ya. Itu ini, Mas. Jadi gini, Mas Ilham. Saya pernah bertanya itu zaman zaman saya kecil, ketika bapak saya almarhum itu masih hidup. Kenapa, Pak? Ketika kita kentut itu muka kita yang sudah dibasuh. Ya, bukan tempat keluarnya kentut. Gitu. Ya karena memang Islam mengajarkan kejujuran. Oleh karena itu kalau ada teori-teori manapun yang mengatakan kita harus jujur gini, dugaan saya Islam hanya mengajarkan yang biasa. Sebelum kau menghadap Tuhan, pastikan Anda jujur. Dan letak kejujuran itu bagaimana kita terhindar dari najis dan jujur menguatkan mental kita. Betul. Loh, orang yang jujur itu kan memang ini kan. Orang yang jujur itu kan memang tenang kan, nggak mau ngapa-ngapain. Wong kita nggak, dia nggak punya beban apapun kan. Gitu loh. Lanjut setelah wudhu. Setelah wudhu kemudian kita harus membersihkan diri. Paling tidak memakai pakaian yang pantas. Betul. Maka saya ini loh di surat-surat apa? Wahai manusia atau wahai Bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wala tusrifu innallaha la yuhibbul atau innallaha ya. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak menyenangi orang-orang yang melampaui batas. Orang yang berangkat ke masjid itu kan satu yang terutama yang laki-laki dianjurkan satu memakai baju-baju yang pantas. Ya. Ketika kita setiap hari ke masjid memakai baju yang pantas, maka kita akan menerima orang siapapun, dia akan menggunakan pola di masjid itu di dalam kehidupan bermasyarakat. Betul. Karena berangkat dari sholat tadi. Iya. Kemudian yang kedua, ini Mas, ketika kita memang sholat sudah memakai baju yang bagus, maka saya pernah membuat semacam teori, Mas. Saya waktu itu ngajar kepada teman-teman mahasiswa, coba Mas, Mbak, Anda memperhatikan ini suku-suku terbelakang. Ini suku-suku yang memang sudah modern. Mereka kita lihat dari cara mereka memakai baju. Suku terbelakang memakai baju itu nggak mungkin memakan makanan itu dengan menggunakan etiket. Ya, brutal aja. Brutal. Yang kemudian berbeda dengan orang yang memang pakai baju yang rapi, yang beradab. Mereka akan pakai sendok, pakai garpu, pakai pisau rapi. Ada table mannernya. Yang itu kemudian menggambarkan bahwa memang berpakaian seseorang itu menggambarkan apa yang dimakan. Gitu loh. Nah, di Islam itu bukan hanya mengajarkan di dalam sholat itu, selain tadi membangun spiritualitas yang baik, juga membangun bagaimana ragawi kita itu menjadi terpesona atau mempesona di hadapan manusia maupun di hadapan Allah. Yeah. Bahkan termasuk juga ketika kita memasukkan makanan dalam perut kita, tidak akan melampaui batas. Itu kira-kira. Nah kemudian rangkaian yang lain ketika kita memang dari sholat itu membangun spiritualitas sholat, itu kayaknya sudah pernah saya tulis, Mas. Ada satu jurnal itu. Nanti kita lihat sama-sama. Tapi lanjutkan dulu ini, kayaknya menarik tuh. Kemudian sholat itu, Mas. Ya. Sholat itu merupakan ibadah purba. Ya. Ibadah purba yang itu kita dapatkan dari Nabi sampai hari ini ya begitu. Betul. Mau bacaannya seperti apa, gerakannya seperti apa, kalau misalnya ada perbedaan mazhabiyah, itu soalan yang penting kita bertanggung jawab dengan mazhab kita masing-masing. Nah, ketika kita melaksanakan sholat, sebenarnya kita sedang membangun satu jaringan kesejarahan. Apa yang dilakukan oleh Nabi, dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh tabiin, ulama, dan seterusnya sampai ya begitu. Maka sebenarnya kita punya rangkaian
relasi historis Iya. dengan orang-orang sebelumnya. Iya. Yang itu membuat kita menjadi ini loh, saya menjadi bagian dari Islam. Ini loh, saya menjadi Jadi, bagian dari spiritualitas the Nabi. community of revelation. Itu Mas. Makanya kenapa di dalam Islam itu sholat itu wajib. Dan mengapa di dalam Islam itu sholat itu diusahakan supaya sholat berjamaah. Karena kita bukan hanya sekedar bagaimana how to worship our God, tetapi bagaimana juga ya ada nilai-nilai sosial yang memang kita kembangkan. Nah, itu. Yang kemudian yang berikutnya, kita juga ada semacam membangun relasi spiritual, Mas. Betul. Karena kita mesti membaca sholat kepada Nabi Muhammad, membaca sholat Ibrahim, ya enggak? Itu kan relasi spiritual. Doa untuk terhindar dari azab kubur. Fitnah, misalnya azab kubur, fitnah. Artinya Al-Quran atau sholat itu sendiri, bukan Al-Quran. Sholat itu sendiri menjadi semacam titik pijak atau the axis spiritual axis spiritual seseorang untuk membangun relasi kesejarahan, juga membangun depan. Di mana letak masa sebenarnya? Ketika kita di akhir tahiyat itu kan baca kita berdoa supaya satu terhindar dari siksa kubur, kemudian terjadi dari siksa api neraka, kemudian terhindar dari fitnah fitnah ketika kita meninggal maupun kita masih hidup. Yang keempat, kita terhindar dari fitnah dajjal. Artinya apa? Jadi sholat itu sendiri ada proyeksi masa lalu, tetapi juga memproyeksikan masa depan. Maka oleh siapapun ya, itu kalau kita memang mau, kalau itu kemudian dilakukan secara berulang-ulang, ini menjadi poin penting untuk membangun spiritualitas. Barangkali bisa disampaikan ke anak muda supaya lebih banyak berjamaah. Ya begini, saya jujur saja salut dengan anak-anak muda yang apalagi di bulan-bulan menjelang bulan suci Ramadan itu mereka kan menghias masjid ya. Jadi panitia, silahkan hiasi masjid itu dengan seindah mungkin, tapi hiasi masjid dengan sandal-sandal Anda ketika datang Anda ke masjid. Itu dia. Karena itu yang nanti akan menjadi menjadi membangun spiritualitas yang memang bisa kita banggakan dan kita andalkan. Itu kira-kira. Hiasi masjid bukan hanya dengan dekorasinya, tapi juga dengan sandal-sandal. Iya. Jangan juga nyuri sandal ya. Berarti memang kalau kita tahu makna sholat, filosofi sholat, itu justru sangat menguatkan mental kita ya, Pak? Oh sangat. Kenapa kemudian sholat dikatakan sebagai as-sholatu imaduddin, sebagai tiang agama? Karena memang cagak. Tiang itu ibarat tiang, rumah joglo yang tanpa tiang itu membahayakan, kecuali joglo kecil ya. Rumah saya joglo kecil tanpa tiang maksudnya. Tetapi kalau rumah-rumah itu besar, joglonya besar, itu harus ada tiang. Coba bayangkan, meskipun kelihatan megah, tapi kalau kemudian joglo tanpa tiang, apa yang akan terjadi? Karena gempa goyangan misalnya 2, sekian Richter, ambiar. Maka ya harus kita tegak. Ya mau khusyuk atau tidak, itu bukan soal urusan kita. Yang terpenting kita hadir dalam kitaban mauquta, dalam waktu-waktu yang memang sudah ditentukan. Itu menjadi kita paling tidak pengingat lah. Bagaimana agar kita memandang, ini pengalaman pribadi Pak, saya melihat sholat itu seperti ritualistik harian saja, yang tidak berdampak apa-apa akhirnya. Gimana caranya biar itu tuh berdampak ke mental lagi? Mas, saya begini, saya juga bukan termasuk orang yang sholat yang khusyuk, pelaku sholat yang khusyuk ya. Tetapi karena saya punya komitmen di dalam rukun Islam itu kan ada syahadat. Maka sholat bagi saya itu adalah satu, saya harus menjadikan sholat sebagai my identity as a Muslim. Jangan dijadikan sebagai upaya untuk menyatukan saja. Sebagai identitas. Jadi whatever your good deeds, apapun kebaikan Anda, kalau Anda tidak sholat, you are not Muslim. Itu dia. Betul. Gitu loh. Ya Muslim itu sebagai identitasnya apa? Sholat. Iya. Iya Pak, tapi kan sholat untuk menyatukan. Menyatukan pun Anda bisa mencuri sambil ingat Tuhan bisa. Iya. Tetapi jadikan itu sebagai upaya untuk membangun identitas. Kalau kita ya niatnya yang paling sederhana lah. Tapi ya gimana? Namanya kita kadang-kadang sibuk dan lain sebagainya. Tetapi dengan cara seperti itu membuat saya menjadi lebih percaya diri saja. Satu. Kemudian yang kedua, jadikan sholat sebagai tajdidus syahadat. Loh, kita bukan hanya syahadat ketika kita mengucapkan syahadat. Iya. Jadi saya seringkali berulang-ulang kepada teman-teman mahasiswa.
hidup kita itu kalau hanya sekali saja mengucapkan syahadat, ya mungkin sudah masuk dalam muslim, tetapi belum mukmin dan lain sebagainya. Maka ketika kita sholat sudah syahadat di dalam rukun Islam, maka wudhu itu juga bersyahadat. Ya. Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirin. Itu sudah syahadat yang kesekian. Ya. Di dalam sholat itu, tahiyat awal maupun tahiyat akhir, kecuali subuh, itu ada syahadatnya, Mas. Maka jadikan sholat kita sebagai tajdidus syahadah. Satu sebagai identitas, yang kedua sebagai Syahadat. pembaharu syahadat. Jangan sampai kesaksian kita itu hanya ketika kita ya sekali aja menjadi muslim, ya enggak lah. Gitu loh. Karena itu nanti dengan demikian Mas ada semacam koneksitas, ada integrasi, ada apa ya, bangunan yang utuh bagaimana kita membangun keislaman dan spiritualitas itu. Bagaimana dengan kasus begini, Pak? Orang sudah rajin sholat, Hmm. tapi tetap juga kena gangguan mental. Depresinya kena, anxiety-nya kena, itu apa? Saya tidak yakin itu orang itu sholat dengan baik. Mungkin bisa saja kalau dalam bahasa Al-Ma'un itu ya, mereka itu riak ketika sholat. Atau yang kedua, sholat tetapi dia masih menyia-nyiakan benda yang seharusnya bermanfaat. Ya. Ketika dia sholat, dia masih punya kebencian terhadap anak yatim dan orang miskin. Saya yakin dia kena depresi. Dia mungkin sholat tapi menjadi pendusta agama begitu ya. Itu mau saya. Dan Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan itu. Kayak gimana emang? Ya paling tidak, ya satu, menyantuni orang-orang miskin, mengasihi anak-anak yatim, kemudian memanfaatkan benda-benda yang memang tidak bermanfaat, kasihkan pada orang. Seringkali kita menumpuk banyak hal, Mas, tetapi di rumah itu gak bermanfaat. Betul. Maka itu seperti gini loh, Mas. Kita misalnya kekenyangan. Ini ada makan lain lezat, mau cek makan lagi. Tapi kalau tidak dibuang, yang terjadi apa? Perut kita menjadi sakit. Maka sebenarnya berbagi itu sebenarnya melonggarkan ikatan kelonggaran batin kita untuk menjadi lebih longgar dan lebih luas. Makanya makna zakat itu mensucikan. Litutahhiruhum wa tuzakkihim. Karena memang mensucikan dan mensucikan, membersihkan dan mensucikan. Maka harta itu di dalam Islam justru harus bergerak. Iya, iya. Ya syukur-syukur paling tidak gini lah, kita menyantuni anak yatim. Itu yang memang berat. Tetapi meskipun begitu ya, alhamdulillah saya diberkahi oleh Allah untuk menangani anak yatim di rumah. Yatim piatu lagi, Mas. Tapi itu bagian dari spiritualitas saya, ya Allah. Iya ya. Tadi pagi saya juga sempat mengantarkan karena dia ada acara outing class toh. Saya bersama istri saya melepas dan kemudian dia naik mobil. Iya. Ya sudah nggak punya bapak ibu. Itu saya juga kadang-kadang ya Allah, memang siapa yang kemudian sanggup untuk menerima keadaan itu gitu. Ya. Tapi memang iya benar juga kan Kiai Haji Ahmad Dahlan menegaskan ayat itu berulang-ulang. Karena memang maknanya iya dalam sekali. Jangan sampai kita menjadi pembohong. Makanya kan tadi itu sholat ya, satu membangun relasi sosial yang lebih baik, bahkan memunculkan kembali kepekaan sosial, itu yang paling penting, Mas. Relasi sosial, kepekaan sosial, bahkan tadi membangun relasi kesejarahan, dan bahkan memproyeksikan masa depan kita. Kenapa sekarang di zaman sekarang ya, tadi kan anjuran tentang berjamaah, anak muda itu justru malu bertemu dengan tetangganya. Ada satu masa pernah teman saya itu ketika mau keluar rumah, dia nengok dari jendela dulu gitu. Ada tetangganya atau tidak? Ada tetangga atau tidak? Kalau nggak ada, dia keluar nyari makan. Kalau nggak ada, dia mendingan diam dulu. Makanya jadikan masjid sebagai tempat untuk berjanji pertemuan. Dia. Jadi kalau teman-teman Gen Z dan milenial yang menyaksikan ini, misalkan kalau susah untuk membangun hubungan dengan tetangga, dimulailah dengan sholat berjamaah. Karena di sanalah kita bisa punya momentum untuk berkenalan, untuk saling tegur sapa dan sebagainya. Betul, dan itu juga penting untuk menguatkan mental kita. Betul nggak? Yeah. Masya Allah. Ini terakhir Pak. Yeah. Ini kan di program Cisik. Yeah. Ada pesan yang mau disampaikan nggak? Terutama tentang bagaimana cara memelihara mental untuk teman-teman Cisik UMY ini. Iya, terutama untuk teman-teman muda. As a Muslim, sebagai seorang Muslim, ketika kita sudah bersyahadat, pastikan bahwa menjaga sholat itu jadi penting. Yang kedua, pastikan bahwa Al-Quran yang ada di rumah Anda masing-masing itu dibuka meskipun hanya sehari sekali, seminggu sekali, atau sebulan sekali. Jangan sampai kemudian kita
akhirnya tergopoh-gopoh, terkaget-kaget, justru karena kita memahami Al-Quran dari orang lain. Wah, Gitu sakit loh. banget. Ya. Kemudian yang ketiga, kemudian sering-sering untuk membangun silaturahmi dan jadikan masjid sebagai tempat untuk bertemu. Kemudian keempat, biasakan mengucapkan kata-kata janji nanti ya setelah duhur, nanti yang sebelum duhur, nanti ya setelah asar. Nah, itu sebagai kitaban mauqutan kita untuk bertemu. Oh, penanda waktunya tuh penanda sholat. Iya. Wah. Supaya kita apa? Terkesan lebih religius. Ini habit yang bagus itu, Oh, Pak. iya, Benar. Jangan nanti ya jam sekian, jangan. Iya. Nanti setelah duhur, setelah apa gitu. Itu untuk anak-anak muda. Menurut saya itu jauh lebih menggairahkan. Lebih menggairahkan. Kira-kira itu. Terima kasih Pak Aris Fauzan, ini podcast yang sangat mencerahkan sekali. Berarti bagi anak-anak muda, jangan lupakan sholat berjamaah, rajin-rajin membaca Al-Quran, kemudian jadikan masjid sebagai tempat pertemuan, dan jadikan nama-nama waktu-waktu sholat sebagai waktu untuk pertemuan. Masya Allah, luar biasa sekali. Terima kasih kepada Ustadz Sama-sama. Fauzan. Mohon maaf, saya juga sebagai host apabila banyak tingkah dan banyak salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Malah ini nggak dapat.